Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya saat ini sedang berada di Masjid Raden Patah, Universitas Brawijaya Kota Malang, sedang mengikuti pelatihan tentang optimalisasi masjid untuk umat dan juga warga. Beberapa narasumber nanti akan saya wawancarai, antara lain Gus Wahid, Ustaz Abu, juga beberapa. Saya akan mewawancarai beberapa ulama yang ada di Kota Malang, juga ada salah satu ulama dari Masjid Jogokarian. Nanti akan saya wawancarai beliau tentang berbagai macam hal. Dari kalangan akademisi Brawijaya, Rektor Brawijaya, juga Mantan Rektor Brawijaya, Profesor Ahmad Bisri. Jadi terus berjalan saya kali ini di Universitas Brawijaya Malang. Salam campuran deras melodi. Perjuangan di dakwah, terutama anak-anak mudanya. Itu kalau dari kalangan ulama istilahnya ya, sudah termasuk akademisi kampus, kira-kira apa ya? Programnya apa Pak? Ya. Jangka pendeknya supaya generasi muda itu lebih melek dakwah itu. Jadi memang metode dakwah itu kan bermacam-macam sesuai masanya. Zaman dulu itu awal Islam masuk Wali Songo. Itu dakwahnya adalah pakai gending, itu metode dakwahnya. Mungkin suatu saat pakai musik. Mungkin sekarang metode dakwahnya yang harus dibenahi. Ya. Tidak bisa sekarang metode dakwah sekarang konvensional kayak zaman-zaman dulu ceramah orang sekarang itu kadang-kadang di TV akeh gitu. Yeah. Itu harus metodologinya yang menurut disesuaikan dengan kondisi zaman. Itu yang harus dilakukan oleh para dai, metodologi. Terus ini Pak, apa namanya? Di kalangan pemerintah sendiri kan sekarang banyak perbedaan ya. Kita kan sekarang berbicara negara ya. Kalau sudah berbicara negara, otomatis berbicara semua unsur dan semua komponen di masyarakat. Nah, negara sendiri kan seperti yang tadi pernah sudah saya tanyakan ke Profesor Upin, ya, Unti ya, Profesor Unti. Negara ini seperti pilih-pilih. Maksudnya, kenapa kok seperti ulama itu dikotak-kotakkan? Ada ulama yang menurutnya radikal sampai ada sertifikasi tentang ulama tentang pendakwah di masjid itu. Nah itu di kota-kota itu kira-kira menurut pendapat Profesor seperti apa? Ya namanya orang berpendapat itu pasti nggak ada sama ya. Mazhab aja ada 4 mazhab, itu masih yang 4 mazhab besar, belum lainnya. Pasti banyak ragamnya orang manusia sampai muncul agama Kristen, agama ini kan, karena itu fitrah manusia punya seperti itu. Nah pemerintah itu kan mengayomi semua, asalkan tidak keluar dari jalur-jalur yang kita sepakati bersama di dalam bernegara kan. Jadi prinsipnya bahwa pemerintah punya rambu-rambu bernegara, tetapi rambu-rambu itu harus dilihat juga terhadap keragaman ulama itu. Pokoknya maksudnya kalau akidahnya nggak mau yang jauh, misalnya akidahnya sholatnya dirubah dari yang telu, nah itu. Ya. Dan menurut Profesor sendiri untuk sertifikasi itu seperti apa Prof? Itu setuju apa tidak Profesor kalau untuk sertifikasi? Kalau saat ini saya belum setuju. Saat ini ya belum setuju karena kita masih belum dewasa. Iya ya. Walaupun sertifikasi diperlukan, misalnya gini, saya ini ahli konservasi sumber daya air. Buktinya apa lah ahli konservasi sumber daya air? Buktinya apa? Sertifikat. Ya. Buktinya apa? Dokter, ijazah. Ya. Pertanyaannya apakah saat ini sudah perlu? Ya. Sertifikat lama itu sudah perlukah untuk melihat kompetensinya? Ya. Kalau dari sisi ilmu ya perlu. Nya profesi ahli manajemen. Mana bukti kalau profesi ahli manajemen? Apa karena ceramahnya? Akan ditunjukkan. Oh S3-nya manajemen, masih butuh itu formalitas. Sama dengan orang ahli, saya ditanya, ada orang menyebut ahli arsitektur. Buktinya apa nih ahli arsitektur? Bukti mau balik ngomong ahli arsitektur. Dia harus menunjukkan sertifikat. Prof Unti akuntansi, di bukti akuntansi, ahli akuntansi. Beliau punya sertifikat. Itu formalnya memang.
secara duniawi formalnya. Tapi kalau untuk agama sepertinya beda ya, Prof, sama pendidikan lain ya. Silakan kalau sertifikasi agama berarti harus satu ini kesepakatan harus seperti ini gitu. Padahal agama Islam sendiri di dunia alirannya macam-macam dan kita kan punya hak masing-masing ya. Tergantung lingkup sertifikat yang mau diberikan. Ya. Kalau misalkan dai dia dilihat dari sisi sudah sekolah di IAIN ya sudah, itu dia sebenarnya sudah kompeten untuk menjadi dai. Ada juga yang otodidak, orang belajar otodidak tidak guna formal tapi dia adalah seorang dai. Ya kan seperti itu. Saya katakan kita belum waktunya mensertifikasi itu. Tapi suatu saat setuju ya, Profesor, mungkin sertifikasi. lama-lama kalau sudah mapan sistemnya, orang sudah tidak rentan, kita harus mengakui diri bahwa saya ini bukan kompeten jadi dai. Mas saya berkali-kali saya ini profesor lebih nyaman. Karena saya memang nggak kompeten secara formal, saya nggak pernah kuliah di agama. Saya memang dari kecil itu SD PGA, agama saya dari kecil. Makanya waktu Quran ya iso dari mulai SD SMP itu saya cuman nggak langsung ke pondok. Sehingga secara formal saya tidak berkompeten menjadi dai. Saya harus ceramahnya nggak muter-muter seperti beliau, nggak muter ke sana kemari, itu paling hanya ke masjid Raden Patah, Raden Patah ke masjid yang lain gitu, itu aja gitu. Tapi tidak tercampur. Iya, adanya dakwahnya misalnya beliau dengan kami gitu ya. Kalau kami bisa jadi berkaitan dengan basis keilmuan kami, basis pengalaman kami gitu ya sebagai akademisi. Seperti tadi Prof. Bisri gitu ya menyampaikan itu juga dakwah sebenarnya gitu, tapi berbasis keilmuan, manajemen yang seperti itu, yang seperti itu. Mari kita kecuali nih. Nah kemudian kita coba carikan misalnya kalau seperti ini dalilnya bagaimana ya, itulah tugas kami. Sampai di mana masuk? Makasih Prof. Ya, seperti itu aja. Sekarang jangan sertifikasi. Satu orang atas mana itu. Beliau itu dengan sendiri penyampaian dakwah ya kan pasti berbeda ya di tiap tempat, seperti di kampus, mungkin kalau di kalangan masyarakat biasa itu juga berbeda. Kalau untuk kampus sendiri sepertinya lebih tepat seperti apa? Penyampaian dakwahnya itu karena orang kampus itu rata-rata mahasiswa kan juga pintar-pintar. Karena saya dulu kan juga kuliah, jadi ya sudah nggak terlalu kerepotan ya karena pengalaman di kampus. Karena mungkin kalau masyarakat warga biasa apa yang didakwakan ya itu biasanya langsung diterima. Kadang nggak kritis lah. Tapi kalau sekelas akademisi, mahasiswa itu biasanya kan lebih kritis. Ya, lebih kritis. Siapkan dialog, kasih waktu lah ya. Ada pembinaan untuk mahasiswa dari pondoknya Gus? Ada ya. Selama ini di mana aja yang sudah rutin untuk pembinaan? Saya sendiri banyak banyak ini ya, apa istilahnya mahasiswa. Pulangnya ke pondok. Waktunya makan siang pemirsa, kita isoma dulu. Setelah istirahat sholat kita makan siang dulu untuk melanjutkan sesi kedua.